Oh, perfect kick tuh begini doang. Perfect itu adalah seperti pisang. Perfect kick itu nggak murah. Bacot lo kalau mau bilang. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue bersama dengan requestan kalian. Bang, cobain perfect kick. Nah, jadi spesimen hari ini adalah On Cloud Monster versi perfect kick katanya ya. Sebelum gue bahas lebih dalam, gue pengen kasih lihat kalian nih. Ini yang katanya perfect kick. Ini boxnya yang collab sama Louis atau Loewe. Nah, dengan colorway kaki green. Mantap sekali. Dan ini harusnya tipenya Cloud Tilt. Cloud Tilt, bos. Perfect kick loh, ngakunya loh. Oke. Gak ada kertas, plastik lagi, sama kayak kemarin. Jadi, entah kenapa, KW-KWan tuh kayaknya punya fetish sama plastik-plastikan deh. Nah, dan ini dia barangnya. Secara looks, impresi pertama memang menarik ya. Jadi dibandingkan sama 1:1 memang terlihat lebih nyata, lebih real gitu ya. Tapi buat yang udah pernah pegang barang aslinya pasti ngerasain kok ada something off ya. Nah, nanti kita akan jelasin. Jadi langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Oke, langsung aja kita bahas apa yang kerasa off. Pertama kali kelihatan itu adalah talinya. Jadi kalau kalian pernah punya yang asli, mungkin langsung ngeh, kok talinya gini sih? Kok talinya beda? Itu nomor 1. Nomor 2, ya yang akan langsung kelihatan itu adalah bentuk uppernya beda. Ini membuat gue bertanya-tanya definisi perfect itu apa? Apakah perfect itu artinya mirip tapi masih ada ketidaksempurnaan karena tidak ada yang sempurna di dunia gitu kan? Apa gimana gue nggak ngerti ya. Perfect kick ini biasanya memang digadang-gadang, wah udah sama kok sama aslinya oleh para pemuja KW dan para sellernya. Faktanya dari ngelihat awam aja udah kelihatan bedanya bos. Nanti gue bahas lebih lanjut ya soal bentukan upper yang aneh ini. Tapi ada satu hal yang ternyata memang menarik nih, berbeda ya. Kalau kemarin kita nemuin di premium itu uppernya beda kualitasnya, kalau di sini sudah sangat mendekati ya, eksekusi uppernya itu begitu mirip. Lapisan atas, kemudian di bawah masih ada lapisan upper lagi, uppernya yang di dalamnya ini empuk. Hampir semuanya mirip sih memang. Kalau kalian pegang pun rasa-rasanya memang mirip, tapi harus secara jujur, kalau pernah pegang aslinya, pegang ini kok agak beda sedikit. Ya, karena rasa pegangnya itu sedikit lebih kasar. Jadi memang masih ada bedanya meskipun sudah mirip. Namanya KW ya, tetap aja ada. Kalau kalian lihat nih di sisi sebelah kanan yang kita potong, itu ada jejak lem sebenarnya. Soalnya harusnya ini tuh uppernya bahan TPU-nya dipanasin, bukan dilem. Nah, di sini nih sebelah kanan di logo Ortus On Cloud ya. Ini ada jejak lem di sini nih. Nah, ini harusnya memang nggak ada ya. Oke, kita coba penasaran aja ya dengan kualitas dan ketahanan si uppernya. Ternyata kalau dari tes tarik angkanya cukup oke ya. Kita bisa dapat 4,5 kg force dia nahan tarikannya. Ya memang diakuin ini bahannya juga nggak jelek gitu. Memang lumayan tough gitu ya. Meskipun sedikit lebih kasar feel-nya. Jadi tidak seenak yang aslinya. Terus yang kedua itu adalah tes Dremelnya. Tes Dremelnya juga parah. Dia sampai jebol. Cuman jujur guys, ini tuh pertama kalinya gue merasakan ngedremel mesh kayak gini ya. Si materialnya itu debrisnya atau yang kecil-kecilnya itu terbangnya kemana-mana banget, kehirup tuh nyeri, panas ke pernafasan. Nah itu gue nggak ngerti apakah memang ini material yang berbeda atau gimana, tapi memang itu nyeri banget rasanya guys. Sampai sekarang tuh rasanya masih agak ada yang nyangkut, itu bagian gak enaknya. Jadi cukup banyak ya bedanya baru dari segi upper aja. Oh, dan satu lagi nih catatan kita. Ternyata di lidahnya ini yang gasetit ya, lidahnya ini lebih panjang nih bagian ujungnya. Bagian sini nih ya, lebih panjang daripada seharusnya. Jadi memang ngeganggu juga sih ke uppernya karena ada material ekstra gitu kan. Fittingnya nggak maksimal banget. Ya sama sih sebenarnya dengan terjadi di kemarin premium ya, ada tekukan-tekukan aneh juga di uppernya ya, di tempat yang tidak semestinya. Nah, kita akan bahas lebih mendalam di lasting nanti ya, tapi gue pengen heads up aja ke kalian kalau memang hal seperti itu terjadi. Makin aneh lagi kalau kita masuk ke dalam ya. Pertama kali adalah insole-nya On itu
itu bahannya nggak gini. Kalau kalian pernah pegang, ini bahan busa ati murah guys. Yang On juga sebenarnya bukan bahan premium sih, tapi terasa dan terlihat sekali murahnya. Sablonnya lepas, udah gitu ada lipatan masuk ke dalam speedboard. Speedboardnya itu aneh, dia melengkung ya. Nanti kita dalamin juga di konstruksi ya. Nah, yang paling berasa signifikan itu midsole-nya keras banget ala Bakiak ya. Kalau kita lihat sebenarnya pengetesannya nih ya, durometer kita dapat di angka 32 HA, tapi jangan terkecoh. Ini tuh materialnya juga beda. Pengamatan kita ini EVA aja, EVA yang keras. Jadi bukan Helion foam. Kalau On asli kan Helion foam ya, beda konstruksinya. Insole-nya juga ini 27,5 A, feel-nya keras banget. Jadi seharusnya memang ya kalau kita pakai On gitu, ini kan ada bounciness-nya nih, si kloteknya ini. Ini kagak ada bos, bener-bener nggak ada, keras banget. Dan kita bisa ngelihat ya finishing si sole-nya juga kasar. Jadi ada material-material nih yang berlebih di sini. Nggak wajar aja sih buat yang katanya perfect kick gitu ya, karena di brand Indonesia aja ada yang harga 300.000 itu lebih rapi daripada ini potongannya. Kemudian kita lihat lagi ke outsole-nya nih ya. Outsole-nya tebelnya masih mirip ya. Terus kita cek durometer outsole-nya itu keras ya, 50 HA. Nah, ternyata setelah kita Dremel juga daya tahannya bagus, 0,8. Jadi daya tahannya yang bagus. Nah, gimana sisanya? Nanti kita bahas di performanya ya. Nah, itu tadi dari segi material-material. Jadi yang jelas kalau kita ngomongin baru material aja, terlalu banyak yang off-nya bahkan untuk sekelas perfect kick ya. Maksudnya dalam artian kita ngelihat ini sebagai sepatu yang dieksekusi bener pun gitu ya, jangan ngelihat KW. Ini problematik sih. Nggak layak kalau kalian beli mahal-mahal, apalagi dengan embel-embel perfect kick gitu kan. Nggak sih. Nah, disinilah gongnya nih kalau menurut gue di konstruksi. Apa yang salah? Satu ya, ini penempelan logonya ternyata pakai lem. Itu nggak banget sih, artinya kan dia nggak jago nih pakai pemanas buat nempel-nempelan ini. Soalnya tahu gue nih dari yang udah pernah potong-potong gitu ya, pernah pegang, On itu justru jago banget soal tempel-tempelan pakai panas ini. Masuk ke dalam ya, kita lihat jahitan-jahitan, sebenarnya jahitannya rapih, harus diakuin. Tapi lemnya itu terbilang biasa banget. Beberapa malah sangat lemah ya. Kalian mungkin bisa lihat gue sambil narik-narik ini ya. Dari alas ke speedboard itu bisa lepas. Jadi ya ini nggak apa-apa juga selama dari speedboard ke bawahnya itu bagus. Dari upper ke sole ya, itu oke ya. Ini masih kuat. Nah, yang nggak oke itu sebenarnya adalah dari ini nih, midsole ke outsole itu lemah. Gue tarik ya. Lepas. Ini payah sih, sangat payah sekali tuh. Mau panel juga bisa gue buka nih, pakai tangan doang. Nah, gongnya itu adalah kalau kalian ngintip bagian dalam, ini speedboard itu gue agak lupa ya, harusnya kayak gimana. Harusnya memang ada tekukan, tapi tekukannya nggak kayak gini. Paling kelihatan salah adalah bagian tengah, speedboard ini miring, melengkung. Nah, kalau ini adalah Shanks, ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Karena Shanks itu harusnya lurus. Dialah yang mensupport arc atau lengkungan kaki kita. Di sini, ya ngelengkung juga. Mau nge-support gimana dengan baik gitu ya. Ini nggak banget nih lengkungannya terjadi di sini. Dan kalau kalian balik ya, kalian balik intip aja dari sini, itu udah kelihatan melengkung, cekung ke dalam kayak gitu. Bos, apa-apaan nih bos? Jadi ini tuh menandakan terjadinya dua hal ya. Satu, pas lastingnya, terus yang kedua pas dipakai. Pas dipakainya dia nggak kuat nahan strukturnya. Terus yang pertamanya tadi, pas lagi lasting, salah. Iya, kesalahannya tuh double lagi. Udah salah lastingnya juga salah. Coba ya yang udah punya On, coba buka. Di sini sepatunya bagian depan itu lebih bantet dan lebih lebar. Itu kelihatan masih kentara ya. Meskipun ini katanya sudah perfect kick. Terus, nah kita mundur lagi nih sedikit. Ini kan udah dipakai ya, jadi agak nggak terlalu kelihatan. Nah, di sininya bagian frame ke atas itu agak tinggi daripada seharusnya. Di bagian sini gua nggak ada masalah banget, tapi ini nih. Ini bagian sampingnya, lasnya lebih lebar daripada seharusnya. Dan
itu juga terjadi nih bentuk-bentukannya. Nah, dia nggak bisa menjaga si strukturnya, jadi lebar ke kanan. Selain mungkin ketekuk-tekuk juga ya. Nah, di sini juga terjadi nih, karena lasnya salah, ada tekukan-tekukan nggak penting. Dan ini menekan di titik-titik yang seharusnya nggak ada tekanan itu ke kaki. Dan ini ganggu ke performance. Kalau kalian ingat sebelumnya gue juga sempat kasih tip ya sama kalian, coba balik sepatunya. Harusnya sepatu kayak gini itu relatif lurus. Soalnya ya kalau ini barang resmi. Nah, kalau kita balik ini, kalau salah las itu kelihatan nanti dia cekung ke dalam atau cembung. Nah, ini cekung nih, masih cekung juga loh. Katanya perfect kick. Nggak ada perfectnya. Dia cekung ke dalam, terus dia bergeser. Jadi nggak lurus, melengkung kayak pisang gitu loh. Nah, kelihatan nggak di sini ya, melengkung kayak pisang. Ternyata perfect itu adalah seperti pisang. Gokil. Oke, kita bahas yang kenyamanannya ya. Berat sepatunya biasa sih 276,6 gram, itu di size 43. Lebar toe boxnya juga surprisingly lebar ya, di 100,2 mm. Instepnya juga lumayan oke, 70,5 mm. Dan kalau kita ngomongin heel drop dan stacknya ya, stacknya ini kalau mau gua kasih stat ya, 36,2 mm buat belakang, buat depan itu 26,8 mm, yang artinya kita dapat dropnya itu 9,4 mm dan panjangnya 27,5 cm. So far so good lah, nggak ada yang kayak gimana banget. Sampai mungkin kalau kalian cek tag-tagannya, ups, tag-tagannya lepas, nggak nyampe sebulan loh. Nah, kita balik lagi ya ke sini ya. Pas lagi dipakai, meskipun di atas kertas 276,6 gram, tapi faktanya dipakainya itu berat. Masa ringanan bootsnya Dons pas lagi dipakai? Oh, pakai jean yang kemarin ya. Kalau ini sneakers, bos. Masa feel dipakainya lebih berat? Itu kan gokil gitu ya, lucu. Terus kalau kita ngomong dari segi bounce atau shock absorption, ini nihil, sama sekali nihil. Nanti kita akan lebih dalam di performance-nya. Intinya di sini nih dari segi fitting dulu, ini sama sekali nggak nyaman karena tadi ya keras, jadi feel-nya seperti bakiak, tidak enak sama sekali dipakai jalan, dipakai berdiri juga nggak ada benefit yang gimana-gimana. Plus kalian ingat tadi bentuknya kayak pisang, nah ini juga memperparah fittingnya. Jadi mau nyaman gimana? Katanya perfect ya, ternyata tidak se-perfect itu juga. Nah, disinilah kita bahas lagi di performance-nya. Oh, gue jadi ngerti sekarang kenapa banyak orang yang bilang jangan beli sepatu KW buat lari. Nomor satu ya, dari segi gripnya dulu nih, safety ya kalau grip ya. Ini ternyata licin banget, mau di permukaan licin biasa atau basah itu licin si karetnya. Jadi kalian ya harus hati-hati. Kebayang nggak sih lagi lari kepleset gitu kan, itu berbahaya. Itu satu. Nah, mendingan beli brand Indonesia yang harganya mungkin nggak mahal, 300, 400, 500, tapi memang sudah punya kemampuan atau daya grip yang udah bagus ya, meskipun ketahanannya mungkin nggak sebagus yang KW ini ya. Kalau kita lihat juga nih, ada satu hal yang sangat krusial, itu sakit waktu lagi dipakai. Bahkan mengkuat nih tester kita, rasanya kayak pakai bakiak. Jadi ceritaannya tester kita itu lari 2 km aja kuatnya. Kenapa? Karena betisnya nyeri. Oh enggak, bukan shin split, beda kan? Betis ini yang nyeri dari bawah sampai atas gara-gara pemakaian sepatu ini. Nah, demi kenyamanan dan keamanan kita hentikan tesnya. Di situ kita juga ngerti kenapa banyak orang cedera di anggota gerak kaki setelah pakai sepatu KW. Ya karena KW yang perfect kick aja 2 kilo doang dipakai lari itu nyeri ke betis. Apalagi mungkin ada KW-KW perfect kick lain yang ada plat karbonnya, misalnya Alpha Fly, Vaporfly kemarin yang sampai bikin otot betisnya meledak. Nah, itu mungkin terjadi gitu. Makanya for the safety reason jangan pakai barang ini untuk lari gitu ya. Buat jalan pun sebenarnya dibilang enak juga nggak enak, bos. Jadi apa nih kelebihannya? Ya kalau dibilang jalan enak, kita menemukan ada sepatu 300 ribuan dari brand Indonesia udah jauh lebih enak kok daripada ini. Nggak ada kelebihannya dari looks juga. Kalau kalian pakai demi mengejar gengsi, sorry itu saya ketemu sama orang yang pakai on beneran juga langsung kelihatan kok on lu aneh. Itu satu. Ya, dari segi kenyamanan nggak nyaman, dipakai jalan juga nggak membantu sama sekali. Oh anyway, tester kita yang satu lagi pakai hiking waktu itu ke Taman Hutan Raya Juanda. Nah, hiking di Taman Hutan Raya Juanda itu kan medannya naik ya, uphill, downhill. Ini sangat-sangat berasa sekali nyerinya, terutama di beberapa titik. Satu di bola-bola kaki ya, terus yang kedua itu di heel,
Dan yang ketiga itu di betis, sama. Artinya apa? Memang untuk sepatu jalan-jalan standar atau buat, oh gue kan cuma CFD-an, oh gue kan cuma jalan-jalan hangout santai sana kemari, ini juga nggak bisa kita rekomen demi kesehatan kaki kalian gitu ya. Karena beli sepatu kayak begini yang 300, 500, 800 ribu atau bahkan sejuta karena perfect kick ya, terus ada injury di kalian, pergi berobatnya itu jauh lebih mahal daripada sepatunya. Forward, buat apa men? Nggak jelas gitu. Intinya di sini gue mau cerita aja nih. Kesimpulan gue, nggak ada benefit apapun dari beli sepatu perfect kick. Dari segi looks nggak ada, dari segi performance kenyamanan nggak ada, dipakai jalan juga kagak ada, dipakai lari bahaya. Dan kalau kalian ada yang bilang, tapi kan gue nggak mampu. perfect kick itu nggak murah. Bacot lo kalau mau bilang gue nggak mampu akhirnya beli perfect kick. Sekarang gue kasih tahu aja sama kalian, ini indikasinya barang-barang ini nih, setelah kita tes umurnya pendek. Mungkin kalau setahun banget kayak premium kemarin enggak lah ya, tapi umur pendek. Soalnya lepas. Ya artinya soal lepas ini masih bisa dipakai lah. Cuman memang umur produknya juga murah. Mungkin nggak nyampe 5 tahunan kayak yang originalnya. Artinya kalian ya sama kayak mau beli premium 1:1 kemarin, cost per year-nya atau biaya per tahunnya itu tetap mahal. Kebayang ya beli kayak beginian udah di atas 500 ribu cuman dipakai 2 tahun. Jadi 250 ribu per tahun gitu. Atau mungkin yang sejuta apalagi 500 ribu per tahun hanya demi dapat sepatu kayak gini. Ya mendingan lu beli brand Indonesia lah. 100 ribu per tahun paling, atau bahkan kurang dari 100 ribu per tahun cost per year-nya ya. Kalau kalian pakai, nggak banget sih. Jujur menurut gue ini nggak banget ya. Oke, kalau kalian masih ada yang berpikiran beli KW, silahkan komen di bawah. Dan sebarkan video ini buat orang-orang tua kalian atau teman-teman kalian yang masih berpikiran beli KW perfect kick ya. Ingat, perfect kick. Dapatnya cuman begini doang. Oke, gue Dimas undur diri dan coba komen. Harusnya kita perbandingkan sepatu ini sama apa ya? Apakah sama originalnya atau sama brand Indonesia? Yuk, kita diskusi lagi di kolom komentar. Like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber di tahun ini. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.